Saya begitu dapat kabar dengan Pak Jenderal Ricky Sitohang, Purnawirawan, saya kaget dan saya sempat mukul-mukulin. Ini saya mimpi apa enggak gitu kan? Karena sebelum dia meninggal, saya dengan beliau itu komunikasi. Mungkin kalau kurang lebih 3,5 jam beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi berkomunikasi lewat video call dengan Pak Jenderal kebetulan ya. Jadi kayaknya saya meyakini itu terakhir di antara, nggak tahu kalau keluarganya ya, sahabat rekan advokat yang ditelepon oleh almarhum Alvin Lim. Saya kaget, saya shock karena saya masih mengingat apa yang beliau sampaikan. Jadi saya juga pas begitu berkabar dengan Pak Irjen Ricky Sitohang, saya itu saling mempertanyakan. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu murni seperti orang yang mau pamitan. Pak Jenderal, saya meminta maaf Bang Erdelau dan tolong sampaikan ke Pak Herwanto, ya kan, sampaikan kepada Novi, ya kan. Kalau saya sudah bulat mencabut kuasa hukum dan saya, benar-benar sedih, benar-benar kayak mau pamitan gitu. Saya sama Pak Jenderal pun sampai shock kan gitu. Nah, terlebih dari itu, saya sebetulnya dari awal sudah melihat 2 hari 3 hari ini gelagat dia agak sedikit cooling down. Saya cooling down kan. Jadi ada hal-hal termasuk dirasakan oleh para rekan sejawat yang lainnya ya. Tentunya Bang Pablo, Bang Herwanto dan lain-lain gitu kan. Udah merasakan ini ada sesuatu. Nah, begitu saya mengetahui, saya lantas udah banyak yang telepon dari media, dari rekan sejawat. Saya cuman iyakan saja. Memang betul sahabat kita almarhum Bang Alvin Lim sudah meninggal dunia. Nah, selama saya kenal dengan beliau itu, saya pernah mengalami hal yang serupa. Jadi di bulan November tanggal 7 2022 beliau ditahan di Kejaksaan kalau nggak salah ya. Saya sempat juga mengalami hal yang sama. Itu sebetulnya lebih tragis, lagi kurang enak badan, sakit. Tapi akhirnya terjadi ya sekarang. Nah, terus kita juga tahu kalau beliau sosok defender ya kan. Beliau sudah menyatakan ke kita semuanya bahwa ya umur saya sudah nggak lama lagi. Umur saya tinggal menunggu hari. Terus saya juga dalam karir saya, usaha saya, ya istilahnya finansial saya sudah cukup. Jadi untuk apa? Saya akan pergunakan saya untuk membela kebenaran. Saya akan pergunakan waktu saya untuk membela keadilan. Itu yang selalu disampaikan oleh beliau. Cuman mungkin manusia diciptakan itu kan karakternya berbeda. Kalau kita lahir dari seorang anak kolong, ya kan, misalkan anak Kopassus, anak militeri kan biasanya pendidikannya keras. Nah, beliau itu sebetulnya punya cara tersendiri dan jujur di akhir semua ini saya Erdelau dan almarhum Alvin Lim ternyata tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Saya tahu dalam perhelatan ini angin kesini semuanya Pak. Nah, saya dengan Alvin Lim itu, dengan Bang Farhat tentunya ya, para pembela Agus, saya pingin angin itu kesini gitu. Gimana caranya? How to make the thing? Ternyata sulit Pak. Ya mohon maaf. Sampai saat ini pun saya lihat orang-orang hater ya, saya bilang hater ya, hater sama buzzer, terutama kalau saya lihat itu udah nggak manusiawi. Sampai ada yang mengatakan, oh iya Alvin Lim syukurin
Terus alhamdulillah, masa iya sih kan gitu. Terus oh ya, doa doa NP terkabul karena memang semoga cepat dipanggil sama Yang Maha Kuasa segala macam. Coba bayangin, NP-nya aja dia jenguk ke rumah duka, ya kan, tajia kalau bahasa terminologi agama Islam. Jadi NP-nya aja sungkawa, mengirim karangan bunga, merasa prihatin dan lain sebagainya. Ini netizennya kacau kan gitu. Itu kan sebetulnya tidak manusiawi. Orang sudah jadi jasad, orang sudah jadi mayat masih dibully kan gitu. Kan kurang ajar itu. Nah makanya Undang-Undang ITE ini membatasi. Kami pun sebetulnya kemarin sempat komunikasi dengan rekan-rekan Bang Alvin Lim, termasuk Bang Rajman Arif Nasution segala macam. Ini udah keterlaluan netizen ini cara membulinya. Jadi untuk para netizen yang memang sudah ada buktinya, mungkin di lawyernya beliau yang akan mewakili dan bertindak atas nama keluarganya, ya nanti tunggu proses hukumnya. Untuk para netizen-netizen yang mungkin sudah terlanjur mengupload, membuat ujaran kebencian kepada Bang Alvin Lim yang sudah menjadi mayat, sudah berpulang ke rahmatullah, itu kan nggak baik. Terus selanjutnya ketika kami juga kemarin bersama-sama Bang John, ya John LBM, saya melihat Bang John menyatakan bahwa sahabatku, saudaraku Bang Alvin Lim, insya Allah kami semua akan menjaga harkat, martabat, ketenangan, kenyamanan dari keluarga, ya termasuk istri mungkin sama Kat sama Victory kan gitu. Beliau pun juga sangat terpukul ya dengan kejadian ini. Tapi ada momen yang sangat luar biasa ketika di rumah duka itu kita kayak reunian. Saya selama ini belum pernah ketemu sama Pratiwi Novianti, saya belum pernah. Di momen itu saya diketemukan dengan kuasa hukum Setara Institut, ya kan, ada Bang Jenderal, ada Bang Jos, ada Bang Parisman, Bang Pablo kebetulan terlambat, agak sore dia datangnya. Terus saya juga bertemu dengan Bang Farhat Abbas kan gitu. Ya itu luar biasa. Jadi silaturahim itu luar biasa. Ketika bayangin aja saya keluar lift itu kan belok kiri, di situ udah ngumpul, ada Kak Sil, ada Pak Jenderal, ada John LBF, ada Herwanto, ada Jenudin, ada Bang Farhat, ada Rijaldi, ada John Pacu. Ya gimana lagi kan? Ya udah kita salaman, berpelukan dan sebagainya. Dan kita pun sempat membahas, ya sebetulnya kan kita juga lagi di posisi rumah duka, nggak mungkin lah keras-kerasan. Akhirnya ya jujur kalau kami kemarin mendapatkan hikmahnya, saya bisa berjabat tangan dengan Pratiwi Novianti bersama lawyer-lawyernya. Ya istilahnya bisa mencairkan suasana yang tegang dan lain sebagainya. Kan dilihat dari situ sosok Alvin Lim itu pemersatu, meneduhkan. Terus ada yang harus saya sampaikan ini terkait pembicaraan saya terakhir waktu saya konfren dengan Alvin Lim, ya kan. Terus di situ juga saya sempat bervideo call dengan Pak Dr. Togar Situmorang yang disinyalir dia juga keberatan atas sahabatnya untuk ilegal akses, ya, chattingnya yang segala macam. Terus kita udah berkomunikasi juga semua. Jadi saya nggak takut ada nama yang keberatan disebut. Jadi hampir semua udah saya konfirmasi. Dan di besok lusa ini kita mau menentukan waktu di apartemennya Bang Alvin Lim untuk bertemu. Jadi untuk bertemu, untuk istilahnya kan Kemensos kemarin kelihatannya kan buntu kan gitu. Ini Bang Alvin Lim sudah menyampaikan kepada kami, disambut oleh Pak Jenderal Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, bahkan menyampaikan beliau sudahlah, Alvin Lim sudah mencabut laporannya. Kalau saya kan nggak melaporkan, Pak. Jadi beliau menghimbau dan menyampaikan kepada kita semuanya, termasuk kepada saya. Ya saya sekarang kan harus menjadi orang yang dituakan, senioritas. Nah akhirnya saya juga punya beban. Ini kelihatannya udah mulai menjurus ke hal-hal yang baik. Maka dari itu dia ngomong ke saya, ya karena bukan bela Erdelo sama Alvin Lim. Kalau ternyata memang
Alvin Lim sudah mencabut dan NP tidak mencabut, ya dia mundur. Dan kita lihat beliau sosok yang ini ya, yang sangat profesional dan konsekuen. Akhirnya dia menyatakan di ruang publik kemarin ya mundur dari permasalahan yang terjadi. Terus pertanyaan terakhir tadi itu, sosok Bang Alvin Lim yang perlu saya sampaikan dan tegaskan bahwa saya akan sulit menemukan sosok advokat yang punya pembelaan yang maksimal kepada kliennya. Dan genetik saya ada di situ, tapi ya mungkin saya nggak seperti dia dengan tugas lugas mengkanter semuanya, menjelaskan kepada publik yang A, B dan B. Jadi orangnya nggak ada rasa takut, ya. Jadi mungkin sejarah di penegakan hukum di profesi advokat, ya jujur saya melihat baru sosok beliau yang sangat berani, ya. Jadi tapi keberanian beliau diakhiri dengan sangat sempurna ketika beliau sudah ada firasat mungkin mau meninggalkan kita semuanya. Beliau gentleman, bahkan beliau di akhir itu, Pak Jenderal, saya siap meminta maaf di publik. Herwanto, saya siap meminta maaf di publik gitu kan. Tenopi dan sebagainya, itu luar biasa Pak. Itu kayak seolah-olah ada sesuatu hal yang rise up, ayo kamu bangun, kamu ngomongin itu kan juga, kalau saya lihat kemarin kan nggak kayak begitu ya. Begitu kira-kira kalau sosok dia yang luar biasa lah. Sangat-sangat melihat itu. Bahkan mohon maaf, mungkin di hari lahir 2025 kemarin ya, tahun baru 2025, saya di rumahnya beliau. Sampai saya menyaksikan kembang api gitu kan. Jadi saya di rumah itu, saya terus Ko Alvin Lim, Victory dan Kate. Jadi kita cuma berempat. Kita ngobrol hangat gitu kan, dan ya biasalah. Saya lihat beliau dari awal saya masuk ke situ ya. Nggak apa-apa saya ceritakan aja ya. Jadi saya cuma berlima dan kebetulan istri saya itu dia agak sedikit memiliki genetik indigo dari kedua orang tuanya atau gimana saya nggak ngerti. Dia menjelaskan kepada saya, itu katanya kayaknya lewat di rumah itu ada bau gosong arang sama wangi bunga kan gitu. Itu tandanya apa ya, mungkin ada sesuatu atau sakit mau apa, cuma dia ngomong. Tapi langsung ngomong ke saya, istri saya itu menyampaikan bahwa kayaknya akan ada kabar yang menggemparkan dalam waktu dekat. Tapi saya udah nggak mau dalam perspektif itunya, itu hanya pribadi kan gitu. Nah cuman di situ justru saya malah berpikir, waktu saya hampir menunggu lama itu, hampir setengah jam saya menunggu, kemana ya kok Alvin, kok mobilnya ada. Nah ternyata dia pakai taksi keluar, dan saya kelihatannya dia lebih sehat justru. Awalnya kan saya juga bantu bopong tuh turun naik ke atas itu kan. Nah kemarin tuh dia sehat, jalan gitu, Bang RD siap, ayo naik ke atas gitu kan. Nah di situ saya ngobrol sampai larut, sampai aduh ini kita lihat ini ya, kita lihat kembang api di luar. Nah udah Bang RD, saya kayaknya nggak enak kalau udara malam kan gitu. Tadi habis keluar lama kan gitu. Nah akhirnya di situ saya berpisah. Itu pertemuan saya terakhir, saudaraku. Jujur, saya entah kenapa gitu kan. Saya jalan menuju arah pulang, pas bertepatan jam 12 pas waktu itu ya, kurang 2 menit saya keluar dari rumah itu. Itu saya jalan itu, di sepanjang jalan itu kembang api dar. Mungkin mohon maaf ya, itu hanya saya yang merasakan kesan itu. Dan ternyata teman-teman, itu terakhir saya berjabat tangan dengan beliau. Saya berjabat tangan dengan beliau, saya berpelukan,
Dia cuman hanya menyampaikan satu kata ke saya, Bang RD tetap semangat ya. Makanya saya bikin PT kan, Bang RD tetap semangat untuk kalau misalkan pas kebetulan ke Jakarta Utara, ke Tangerang, jangan segan-segan, tengok kami gitu. Kok bahasanya gitu kan? Tengok kami kan gitu. eh Banyak Pak, banyak. Apalagi yang pecahnya itu pas pagi-pagi Pak Irjen Ricky Sitohang telepon, kaget, RD lu tahu nggak? Tahu Bang, saya sama dia tuh kayak orang lihat hantu di telepon itu. Semalam kan kita teleponan kayak nggak percaya gitu loh. Ya sudahlah mungkin Bang, nanti kita ke rumah duka kan ya. Kalau dari situ saya langsung ke rumah duka dan itu hari terakhir. Dan jujur saja saya sangat, sekali lagi saya sampaikan, saya sangat merasakan karena saya yakin orang yang terakhir berkomunikasi di circle-nya rekan advokat ya saya, mungkin Bang Pablo Benua, juga Bang Ricky Sitohang. Di situ juga ada kita ngobrol dengan Pak Dr. Togar Situmorang. Saya komunikasi dengan Bang Rajman Arif Nasution, juga Bang Densu juga. Itu kan momennya memang kita mau bertemu gitu loh. Kita mau bertemu, yuk bagaimana kita mencari solusi untuk hal ini biar keinginan PH-nya Nopi, keinginan Bang Alvin Lim, keinginan kita semuanya juga beres. Kita menyambut baik Ko Alvin 2 hari 3 hari kepulangan beliau menyampaikan saya sudah mencabut dan sudah siapkan ya. Jadi begini Bang Yan, di dalam suatu teori hukum, dan kita juga tahu ketika seseorang meninggal dunia maka hal tersebut sudah dianggap tidak ada lagi hubungan sama dengan seseorang meninggal dunia, maka putus urusan dunianya, hanya amal gitu kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.